Dia yang Republik Indonesia merdeka. Terus Jot itu kayak kepikiran sesuatu, lebih tepatnya kayak menyadari sesuatu gitu loh, bahwa kita sebagai perempuan itu selama ini nggak pernah bisa merdeka mencintai. Karena tuh gini Jot, katanya kalau cewek duluan yang deketin nanti cowoknya tuh nggak suka, atau kalau misalkan udah pacaran terus ceweknya pengen ngasih cinta yang besar nih buat cowoknya, pengen nunjukin perhatian, pengen nunjukin rasa kasih sayang dan lain-lain, itu nanti katanya cowoknya cepet bosen memberi perhatian, memberi kasih sayang, itu jadi ngerasa gak bebas. Sampai ke pernikahan juga kita harus selalu main tenang, main aman, seolah-olah jatuh cinta itu like a game gitu loh. Kita harus bikin siasat gitu, capek. sempat ngerasain juga, tapi nggak yang seterkekang itu sih. Mungkin karena aku juga kepribadianku tuh lebih ke bodo amat ya. Jadi kalau mau ugal-ugalan ya udah, kayak salah satu motoku kan ya that's what it is gitu loh. Apa yang aku rasain aku coba keluarin. Jadi kalau aku sih nggak pernah seterkekang itu. Tapi kalau dibilang terkekang sama society, sama pandangan lain, pasti banget. Kayak ih, cewek tuh nggak gitu. Cowok tuh kalau lihat cewek udah lebih suka sama dia tuh nggak bakal berusaha, bakal cari cewek lain yang bisa dia dapetin. Sering banget gak sih denger kayak gitu? Karena banyak yang bilang kayak gitu, walaupun aku ngalamin sendiri, aku jadi mikir-mikir kalau misalkan mau ngasih tunjuk perasaanku yang sejelas-jelasnya. Menurut kamu ya Jot, pada akhirnya mendingan gimana nih kita? Apakah kita udah santai aja nunjukin perasaan kita, atau yang mending direm-rem aja? Nah, kalau itu juga sebenarnya masih PR sih ya. Cuma kalau menurut aku pribadi, ya kita harus tahu kadar yang mix and match lah ya. Maksudnya ugal-ugalan terus kan juga takutnya lama-lama burn out, lama-lama capek gitu kan. Tapi juga kalau terlalu dipendem, takutnya kalau misalnya pun zaman sekarang ya banyak ghosting, banyak lost contact, itu tuh jadi malah nyesel, jadi kayak nggak selesai gitu loh hubungannya. Aku nggak suka banget perasaan gitu. Jadinya kalau aku sih lebih prefer ugal-ugalan terus nanti kayak ada argumen terus ya udah gitu, daripada yang kayak sok nahan-nahan terus habis itu ya harusnya gue gini gitu. Itu kayak lebih nggak bisa diapa-apain gak sih? Kalau kamu gimana? Kalau aku sama sih kayak kamu, maksudnya masih di PR ya, masih cari-cari. Tapi kalau aku ngelihat aku yang dulu ya, aku emang ugal-ugalan itu sih, maksudnya menunjukkan lah, dan ada yang berhasil juga sama seorang perempuan ketika aku nunjukin perasaanku dengan yang terang-terangan ya. Yang harusnya jadi diri sendiri aja, daripada kita pusing gitu kan mikirin opini orang lain. Cewek harus kayak gini, padahal kan nggak semua cewek sama ya. Mereka kita ada variasinya masing-masing. Sama kayak cowok juga, nggak semua cowok sama. Jadi ya udah, jadi diri sendiri aja. Ketika cowok yang emang udah ditakdirkan untuk kita nanti mencari kita yang kayak gini nih, jadi mereka bisa menemukan kita gitu. Kalau misalnya kita malah berubah jadi orang yang misterius, nanti orang yang suka sama kita jadi nggak bisa menemukan kita, kan? Dan jatuhnya yaitu kita jadi capek nggak sih kalau misalnya memutuskan untuk mengikuti tren. Apalagi kalau emang tujuannya buat mencari pasangan untuk hidup selama-lamanya, ya kalian mau ngikutin tren terus, emang cowok lu juga bakalan suka sama yang tren-tren itu juga. Di ya cari cowoknya juga jangan yang ikutin tren gitu kan, yang emang nyarinya cewek yang kayak kamu gitu kan. Bukan berarti habis itu kita kekeh sama gimana kita apa adanya ya, namanya manusia ketika berkomunikasi, ketika hidup sama orang lain, apalagi udah berpasangan, itu kan pasti akan berdevelop nggak sih? Nggak mungkin Jody yang single, Uti yang single akan sama ketika dibandingkan sama yang mungkin Jody udah punya suami atau Uti yang punya suami gitu kan. Pasti akan ada perubahan personality, akan ada perubahan mindset gitu kan ketika kita udah gabung sama individu lain. Dan saat itulah kita berubahnya ya. Ya, Oke. Itu tadi
kegelisahannya aku ya tentang kemerdekaan dalam mencintai. Kalau kamu Jod, kamu ada nggak sih sesuatu yang menurut kamu belum merdeka secara optimal saat ini? Kalau aku nih ya, misalnya dengar kata kemerdekaan, itu mungkin kepikirannya kata kemerdekaan finansial ya. Kayaknya tuh semua orang pengen banget financial freedom gitu loh. Dan menurutku juga ini adalah suatu bentuk kemerdekaan yang agak lebih jelas bentuknya ya dibanding mungkin kemerdekaan cinta yang emang seabstrak itu. Kemerdekaan finansial itu emang kalau secara teori tuh luas, kayak seakan-akan jauh di sana. Tapi kalau menurut pribadi tuh ya penting gitu loh punya kemerdekaan finansial. Kalau kamu sendiri pernah dengar kata kemerdekaan finansial dan menurut kamu tuh tentang apa? Kalau kemerdekaan finansial tuh? Kemerdekaan finansial itu adalah salah satu topik yang banyak diomongin generasi kita ya kayaknya. Karena aku juga sering banget dengar tentang itu. Kalau misalkan aku waktu pertama kali aku dengar tentang kemerdekaan finansial itu, aku lebih ke bertanya-tanya sih apa itu kemerdekaan finansial. Jadi aku gak punya kesimpulan sendiri sejak awal. Terus pas aku udah cari, ya memang personal orang itu beda-beda sih. Mereka punya pendapatnya masing-masing. Tapi yang paling populer adalah pendapat ketika kita mencapai kemerdekaan finansial itu adalah ketika kita udah nggak perlu kerja lagi, tapi kebutuhan kita udah terpenuhi. Tapi kan kayak tadi aku bilang, setiap aku dengar opini setiap orang kan juga beda-beda kan, apa itu tentang kemerdekaan finansial. Nah kalau menurut kamu sendiri, kemerdekaan finansial itu yang kayak gimana? Kalau menurut aku ya, karena yang tadi kamu jelasin kemerdekaan finansial itu adalah bentuk ketika kita bisa hidup ya, bisa living tanpa bekerja. Itu tuh emang sebenarnya apa yang dari aku pelajari, apa yang aku tahu tuh emang itu sebenarnya emang main goals. Cuma ketika kita di umur 25 tahun ini, terus aku juga mencoba mix and match ya, maksudnya ilmu tadi bisa hidup tanpa istilahnya bekerja, itu tuh nggak harus sejauh dan senikmat itu gitu loh. Itu kan kayak jauh banget ya dari kita yang manusia menengah yang mepet bawah, bukan menengah yang mepet atas. Itu kan jauh banget tuh. Jadi kalau aku pribadi tuh dalam otakku mikirnya financial freedom itu adalah suatu kebebasan ya untuk mengambil keputusan tanpa kita tuh merasa bersalah atau merasa enggak worth it ya, kayak eman-eman gitu untuk mengambil keputusan itu. Apalagi contoh-contoh zaman sekarang ya, memang banyak liburan gitu. Kalau kita lihatnya matok artis-artis yang liburan ke Amerika dan Eropa, iya gitu kan, berat. Tapi kalau kita mikir lagi liburan keluar kota ya, oke, kita orang Tegal, kita ke Semarang, kita ke Jogja, kita ke Jakarta, itu kan juga bentuk financial freedom gitu loh. Freedom yang bisa didapatkan ketika punya finansial gitu. Karena masih ada masyarakat ya, mungkin yang bahkan gak pernah keluar dari kotanya, iya gak? Jadi menurutku tuh ya itu, jadi financial freedom tuh gak perlu setinggi itu ya, tapi tuh kita bisa merangkak dikit-dikit ya apa aja kemerdekaan yang kita dapat dari punya finansial yang baik. Jadi gimana nih setelah tadi penjelasan gitu, apakah ada yang terbesit? Aku tuh sebenarnya lagi mulai bikin rencana juga untuk ke financial freedom yang sesuai teori itu tadi ya. Walaupun emang secara pendapatan aku untuk saat ini yaitu jauh banget lah ya, bisa menghidupi dengan passive income. Cuman aku memang bikin rencananya untuk sana. Kan financial freedom kan gak harus di usia sekarang juga. Aku mikirnya ya mungkin aku nanti freedom di usia ya 50 atau 60 juga gak apa-apa. Atau mungkin buat anaknya aku gitu kan. Tapi pas kemarin nih 88 kan belanja nih, sama ada beberapa kebutuhan rumah juga yang aku bayar, sama ngirim-ngirim juga ke keluarga gitu kan. Dan di situ aku juga ngerasain kayak kesenangan gitu loh. Ada kepuasan tersendiri. Ada kepuasan tersendiri dan rasanya plong dan lega. Yang akhirnya aku juga masih ada punya sisa uang untuk ditabung. Nah, makanya pas kamu cerita tadi financial freedom itu gak harus sampai yang sejauh itu, aku juga jadi menyadari nih kayaknya aku udah
cukup mencapai financial freedomnya aku. Tapi ya emang level dasar ya. Bener, karena at least aku mau beli sesuatu aku udah bisa gitu loh. Kan kalau dulu kan nggak kebeli, harus disyukuri kalau oh iya aku juga udah merdeka kok sekarang. Ya walaupun ada yang nggak kebeli juga sih. Kayak bukan walaupun istilahnya bukan kayak grand achievement or something ya. Kayak Iya. mungkin society juga mikirnya iyalah maunya lu kerja sendiri harusnya lu bisa nikmatin duit lu sendiri. Iya secara teori kayak gitu, tapi kan kayak kenyataannya ya ada kebutuhan yang harus dibayar, ada tagihan yang harus diselesaikan, ya kan? Betul. Dan juga ada apa ya? Ada kayak dia tadi kepuasan sendiri untuk memenuhi kali ya keinginan diri sendiri sama kayak keinginan kita untuk memenuhi apa ya kebutuhan orang-orang sekitar gitu loh. Nggak melulu diri sendiri juga sebenarnya, jadi bisa ngasih orang sekitar apa yang udah kita hasilin tuh juga jadi bentuk semangat juga nggak sih buat cari uang lebih banyak, lebih semangat gitu. Kita tuh bisa jadi istilahnya apa ya solusi buat masalah-masalah yang terdekat gitu loh. Selama ini mungkin kita dihadapi sama masalah dan kita nggak bisa kasih solusi kan, karena kita belum punya. Di sini konteksnya masalah finansial ya. Karena konteksnya kita kan juga belum ada penghasilan tuh. Jadi misalnya pun tahu secara langsung ataupun nggak langsung juga kita nggak bisa ngasih solusi gitu. Sedangkan di tahap ini kita udah mulai ngerasain dimana kita bisa jadi solusinya gitu loh. Terus nih ya, sama kamu sambungin lagi kemerdekaan mencintaimu dan juga kemerdekaan finansialku, maksudnya yang jadi fokus ya itu sebenarnya ada kayak garis merahnya gitu ya, atau peririsannya di mana aku tuh inget banget sama ceritanya Ali Wong yang katanya dia itu merasa cewek kalau punya penghasilan lebih itu tuh istilahnya range cowok yang bisa dia cintai atau mencintai dia tuh malah semakin kecil. Kebalik sama cowok. Kalau cowok berpenghasilan semakin tinggi, range cewek yang bisa dia cintai dan mencintai dia tuh semakin lebar. Paham Mbak? Semakin karena kan ada cowok yang mungkin insecure sama cewek berpenghasilan banyak ya. Tapi ketika mereka udah punya penghasilan yang banyak juga kan mereka bisa naik level ke cewek-cewek yang berpenghasilan di bawah dia kan, ataupun yang mungkin setara sama dia. Sedangkan cewek ketika cewek ngasilin duit lebih banyak itu cowok yang di bawah tuh udah otomatis banyak ya, bukan semuanya tapi banyak yang kayak mikir 2 kali gitu, bukan langsung mau juga ya. Iya sih, benar. Jadi kayak kalau kita kan sebagai manusia jomblo ya, kan mengejarnya ya finansial dulu dong, bukan karena apa-apa, tapi untuk menghidupi diri kita kan. Betul. Memenuhi kebutuhan kita, karena kan nggak serta-merta suami tiba-tiba muncul di depan mata menafkahi gitu. Sebelum ada suami kan kita harus menafkahi diri sendiri kan. Jadi kita ngejar finansial itu. Dan di sisi lain benar katamu, kalau misalkan kita ngejar finansial dan ternyata finansial kita udah oke, atau mungkin lebih di atas daripada cowok-cowok di sekitar kita lah ya, itu secara otomatis lebih kehilangan kemerdekaan untuk mencintai gak sih? Iya gitu, jadi kayak seakan-akan tuh bukannya ini hubungan yang paralel ya antara kemerdekaan mencintai sama kemerdekaan finansial, tapi ternyata tuh malah bertolak belakang. Tapi itu gak cowok yang mundur dari kamu karena finansial dia lebih rendah dari kamu? Ada sih, karena kan maksudnya aku juga masuknya tuh di ranah translator ya. Kalau translator apalagi Korea ini kan so far kayak masih hot gitu tuh. Ada yang habis itu mereka kayak ih keren banget ya Jod, tapi tuh ya udah kayak mereka kayak nggak berani nge-approach aku as a woman gitu, lebih ke as friend aja. Jadi aku juga nggak falling in love ke mereka juga kan. Berarti udah ada pengalaman ya dari situ. Iya tapi nggak dalam dan dramatik gitu ya. Nanti baru PDKT ya. Tuh itu kalau aku. Kalau kamu pernah ngerasa gitu juga nggak? Aku iya. Oh iya ngerasain. Sebenarnya dari awal kayak udah tahu kan kalau misalkan pendapatan aku lebih tinggi. Terus lebih ke overthinkingnya aku sih.
kalau aku tuh makin meningkatnya populasi Mokondo di permukaan bumi Indonesia Raya, kadang ada ketakutan gitu loh, Jod. Takut dimanfaatin. Misal kita makan, terus aku deg-degan nih, aduh takutnya nanti aku yang bayar nih, takut. Karena kan kita jalan bareng berdua itu kan pasti udah kesepakatan bersama. Betul. Kalau misalkan dia dengan kesepakatan yang kita buat bersama aja dia nggak bisa bayar, berarti dia nggak bisa speak up gitu loh atas dirinya sendiri. Benar. Yang berarti menunjukkan kalau value leadership dia itu minus. Nah itu, jadi tuh ini bukan hanya sekedar tentang uang ya, tapi itu kemana-mana. Jadi Ya, kalau uang itu bisa mengidentifikasi, bisa mendeteksi faktor-faktor lain juga gitu kan. nah benar, apakah dia terlalu sombong bisa kelihatan juga, apakah dia terlalu pasif bisa kelihatan juga. Betul. Kalau misalkan dia, nah terus misal dia nggak ada uang nih, terus dia pengennya split bill aja, itu kan kita bisa lihat cara komunikasinya juga kan. Nah, Apakah dia ngomongnya good in a good way, apakah kan? karena kita lagi ngomongin financial freedom ya, jadi ngomong sama apa ya, freedom in love. By the way, biasanya aku juga kayak kepikiran kayak tren gitu, first date itu yang bayar cowok apa cewek atau split gitu nggak sih? Itu juga kayak ini sih, obrolan bulanan gak sih? Setiap bulan kita pasti berdebat tentang itu. Yes. Ribut lagi masalah itu. Kayak apa ya, satu tren tuh yang kayak nggak pernah mati gitu, nggak pernah ada kesimpulannya, bener. gitu nggak sih? Karena nggak pernah ada kesimpulan, jadi kita akan menyampaikan opini aja ya. Jadi opini bukan aja ya, kesimpulan. opini aja. Ya, ini opini bukan dari pakar sekali Dan lagi. bukan jawaban yang benar juga ya. Iya, tapi preferensi pribadi. Kalau menurut Jody gimana? Kalau menurut aku ya, aku pernah dengar, ini sebenarnya bukan jawaban original aku, tapi aku pernah dengar salah satu jawaban tuh kayak, ya yang bayar siapa yang ngajak ngedate duluan gitu. Jadi Oke. misalnya yang ngajak ngedate duluan tuh cewek. Nah, si cewek itu nggak boleh berharap, kalau menurutku ya, si cewek ini juga nggak boleh berharap 100% cowoknya bakal nge-cover gitu loh. Ya. Tapi ketika cowoknya offer aku aja yang bayarin, itu akan menjadi nilai plus gitu. Tapi ketika dia yang bayarin juga, dia harusnya nggak bisa protes juga, karena it's your move gitu loh. Ini kalau ceweknya yang bayarin juga harusnya si cowok nggak harus patah ego atau apa gimana. Yang komunikasi at least. Entah lo mau ngomong, ih makasih kalau gitu next date on me ya, itu juga bagus, itu juga bener juga sayangku. Sayangku, tenang. Kayak terus ini yang bayarin aku. Oke, kalau gitu next date on me ya. Kalau gak, yaudah nextnya aku aja. Itu kan kayak seakan-akan oke, gue mau ketemu lo lagi. Kayak itu juga benar. Ini gak melulu berarti gue pengen bayarin lo juga gitu. Dan gue pengen dibayarin tuh datangnya tuh ketemunya. Kayak jangan salah konteks di sini gitu. Oke. Yes. Kalau kamu gimana? Menarik. Kalau aku, pertama itu perginya harus jelas dulu. Itu ngedate atau nongkrong. Oke. Karena beda ya, karena pergi sama temen cowok berdua dan konteksnya itu kan bukan ngedate ya, tapi kita nongkrong. Itu split bill udah pasti kan, udah jelas gitu loh, gak ada yang patut dipertanyakan lagi. Tapi kan ketika kita pergi sama mungkin orang lain, belum tahu nih tendensinya apa gitu. Ya, nah ketika udah jelas kita pergi bareng ini karena ngedate, yang bayar cowok, yang bayarin cowok. Oke. Terus nggak tahu itu first date atau nongkrong, dan cowoknya tiba-tiba yang ngebayarin semuanya, itu aku berpikir ini open for relationship. Jadi kan kayak sinyal aja gak sih dari cowok, bukannya aku baper atau gimana. Tapi kalau ternyata emang dia ngebayarin as friends juga, nanti kan ke depannya juga kelihatan kan. Benar. Dia pas bayar dia ngebayarin, tapi pas cerita dia bahas mantan. Nah itu kan berarti teman nih, jadi kita teman. Tapi ini aku klarifikasi ya. Berklarifikasi barangkali teman cowokku ada yang dengerin soalnya. Untuk teman-teman cowokku, kalau kalian mau ngebayarin aku nggak apa-apa, aku nggak bakal baper karena udah jelas gitu loh, kita pergi itu teman. Takutnya ada kesalahpahaman nih. Aduh apa kan nanti baper. Enggak, aku nggak baper sama kamu, nggak mungkin lah. Yang bener aja. Ya begitulah tentang. Oke, ada lagi yang dibahas? Kayaknya lumayan ya, udah banyak sih yang dibahas dari sebenarnya kata kuncinya yang nggak banyak banget, tapi ternyata bisa nyampe
sektor macam-macam ya. Cukup jauh dan cukup panjang ya obrolannya. Kalau mau bilang dalam, nggak tahu sih ini dalam apa enggak. Dibilang dalam. Iya. Oke deh, kalau udah nggak ada lagi yang dibahas, berarti kita udah cukupkan untuk episode kali ini. Betul. Thank you for tuning in with Bruce Girl. See you di episode selanjutnya. Selanjutnya. Bye-bye. Merdeka.